Saya mengucapkan selamat ya kepada Pak Prabowo dan juga Gibran, yaitu pada sengketa Pilpres di sini ya setidaknya sudah diputuskan lah, yaitu pemenangnya adalah Pak Prabowo Gibran karena dari putusan MK di sini semua menolak, yaitu gugatan dari paslon 01 dan 03 di sini. Nah, bahkan di sini juga yaitu Ganjar bahkan juga menerima putusan MK dan juga mengucapkan selamat bekerja ke pemenang. Nah, di sini menurut saya juga sangat keren sekali ya, yaitu apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Begitu putusan MK yaitu menolak gugatan dari paslon 01 dan bahkan juga dari 03, di sini pun langsung menerima dan bahkan juga langsung mengucapkan bekerja kepada sang pemenang, yaitu Pak Prabowo dan juga Gibran. Menurut saya sangat keren sekali lah. Inilah memang akhir dari perjalanan Pilpres 2024 dan sudah dikatakan oleh hakim-hakim konstitusi, yaitu pemenangnya adalah Pak Prabowo Gibran, satu putaran hampir sama persis yang digembar-gemborkan pada waktu lalu, yaitu Pilpres satu putaran, dan akhirnya juga demikian adanya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah, selamat kepada Prabowo Gibran, selamat bekerja. Terima kasih kepada Pak Ganjar dan Prof Mahfud, bangga sudah menjadi pendukung Bapak. Dari pencalonan hingga ke MK dilakukan dengan cara baik. Ganjar terima putusan MK, ucapkan selamat bekerja ke pemenang. Ya, walaupun kalah sih, menurut saya apa yang dilakukan Ganjar dan Pak Mahfud menurut saya sangat keren sekali, yaitu ya setidaknya kalah dengan terhormat lah. Bahkan juga dari Mahfud MD, kalau kita lihat pada waktu lalu juga bahkan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Dan tidak hanya di situ saja, pendukung-pendukung dari Pak Mahfud MD dan Ganjar Pranowo menurut saya juga sangat konsisten dan juga sangat menjaga prinsip etika, moral dan lain sebagainya. Bahkan abdi negara, abdi seleng, bahkan juga mundur dari jabatan komisaris PT Telkom. Dan tidak hanya itu saja, bahkan juga Ahok ketika mendukung yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD bahkan juga ikutan mundur dari jabatan komisaris utama PT Pertamina. Menurut saya apa yang dilakukan pendukung-pendukung dan calon presiden di sini menurut saya sudah sangat keren, dan saat inilah semua perjalanan telah usai, yaitu setelah putusan MK di sini, dan bahkan Ganjar di sini bahkan mengucapkan selamat kepada sang pemenang. Nah, tetapi pertanyaannya yaitu apakah setelah putusan MK ini ada hak angket? Kalau kita ketahui hak angket di sini diusulkan oleh Ganjar Pranowo. Memang hak angket itu prosesnya sangat panjang sekali dan juga sangat lama, penuh dengan dinamika politik dan lain sebagainya. Berjalan saja sudah untung. Tapi apakah mungkin hak angket di sini akan terrealisasi, tercapai? Ya, kita tidak tahu lagi. Apalagi juga saat ini ya setidaknya banyak tokoh-tokoh politik ya seperti Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo bahkan tidak hanya satu kali. Apakah mungkin juga hak angket di situ akan berjalan, akan terlaksana? Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu misalnya dari Saldi, hakim konstitusi yaitu Saldi Isra di situ bahkan juga setidaknya menyindir anggota DPR untuk melaksanakan hak interpelasi atau bahkan hak angket. Nah, karena pada waktu lalu memang semuanya itu kecurangan-kecurangan Pilpres, segala bentuk apapun itu semuanya diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan bahkan juga Hakim MK bahkan menyinggung yaitu MK itu bukan keranjang sampah dan lain sebagainya. Apakah di situ yaitu anggota DPR akan tergerak hatinya yaitu untuk melaksanakan hak-haknya, hak interpelasi dan hak angket di situ? Ya, memang semua ya masih berjalan. Apakah besok akan menggunakan hak-haknya? Ya, kita tunggu besok ya, karena memang politik itu sangat dinamis sekali. Apalagi kalau sudah bertemu dengan lawan-lawan politik dan ada minimal jabatan menteri, komisaris dan sebagainya, kemungkinan juga hak-hak angket atau hak interpelasi pasti juga akan memudar seiring berjalannya waktu. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya di sini seperti apa ya di sini. Di sini dari Pari Kesit, kita bersatu kembali, itulah sikap seorang pemimpin sejati. Apa boleh buat. Nah, gue suka kayak gini, legowo, sukses terus juga buat mbaknya. Ya, menurut saya sangat keren. Bisa banding di Mahkamah Internasional, hak interpelasi, hak angket. Nah, begitu perjuangan selesai. Ya, menurut saya ya seperti ini sajalah, tidak usah ke hak angket karena masyarakat itu sangat dibuat galau tentang
apa tentang fenomena Pilpres 2024 kemarin. Semuanya itu ya tertuju ke Pilpres 2024 dengan fenomena-fenomena perpolitikan, dengan manuver-manuver perpolitikan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya semua bisa legowo di sini kan, akhirnya juga enak ya. Yaitu saatnya di sini ya kembali seperti semula. Entah di sini PDIP akan menjadi oposisi atau bergabung menjadi oposisi, ya kita serahkan sajalah kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kalau menjadi oposisi ya monggo, kalau menjadi koalisi dari pemerintahan ya monggo. Karena menurut saya juga ya kita hanya mengamati sajalah sebagai masyarakat biasa. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Kira-kira seperti apa beritanya di sini? Yaitu Ganjar terima putusan MK dan ucapkan selamat bekerja kepada pemenang. Nah, di sini Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatannya terkait sengketa Pilpres 2024. Ganjar pun mengucapkan selamat bekerja kepada Prabowo selaku pemenangnya. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusan kami sepakati untuk menerima, kami terima, dan tentu kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang, dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan, kata Ganjar di gedung MK pada 22 April. Ganjar mengatakan proses di MK telah berjalan dengan sesuai. Ganjar pun menyampaikan terima kasih atas dukungan para relawan dan masyarakat kepadanya. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga memberikan apresiasi kepada MK. Terlebih, kata dia, ada dissenting opinion di dalam putusan MK. Hakim majelis saya apresiasi. Yang pertama menerima proses ini dari awal, kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan. Dan ada dissentingnya, jelasnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi yang ada ditolak, sambungnya. Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud juga mengatakan pihaknya menerima putusan MK. Mahfud menuturkan saat ini sudah tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Kami menerima demi keadaban hukum, karena keadaban hukum itu ketika membuat hukum harus terus ketika menegakkan hukum, harus benar ketika menerima putusan, juga harus sportif, ujarnya. Sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, sudah harus diakhiri, lanjut dia. Mahfud mengaku puas dengan putusan MK tersebut. Menurutnya baru kali ini ada dissenting opinion dalam putusan sengketa Pilpres. Puas, kan saya sebelum ke MK saya sudah bilang sidang di MK itu adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia, dan harus diingat putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion, tuturnya. Ya, saya juga sangat puas sekali ya, yaitu putusan MK walaupun menolak ya, tetapi ada perbaikan-perbaikan lah untuk pilpres-pilpres berikutnya, untuk pilkada-pilkada berikutnya. Pasti juga akan ada perbaikan karena ada dissenting opinion di situ. Ya, sungguh keren lah. Kita harus legowo dan menerima apapun putusan dari MK. Apalagi juga Ganjar di sini sudah mencontohkan hal-hal yang baik ya. Bahkan juga sudah mengucapkan selamat bekerja kepada pemenang. Apapun itulah siapa presidennya dan wakil presidennya mendatang, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.